Halo om-omku semua. Ini mobil sudah sekitar 10 hari ngejogrok ya, nggak pernah dipanasin. Ini kita coba mau manasin ya. Langkah apa aja nih biar hidup, biar sehat mobilnya nih. Sorry ya kalau ada salah kata. Ini udah 10 hari kita coba mau manasin ya. Review aja. Nggak ada remote, masih pakai manual. Kita jangan langsung start dulu ya, tapi kita coba buka kap mesin dulu. Agak susah sih. Udah kita buka kapnya. Yang pertama-tama kita cek oli dulu ini ya. Oli oke. Pastikan oli itu ini kan ada titik dua titik, maksudnya 1 dan 2. Pastikan oli itu harus di antara 1 dan titik kedua ini, jangan melebihi titik kedua, jangan kurang dari titik 1. Di tengah-tengah nggak apa-apa, walaupun kata orang oli harus pas di titik 2, nggak usah di 3/4 ini aja, di atas titik 1 dan titik 2 ini. Kalau saya sih di sini nih, cukup lah, 3 liter lebih 1/8 lah cukup. Oke, oli sudah bagus, masih oke. Sekarang kita ke sirkulasi air. Pastikan air tidak berkurang. Di penampungan tidak boleh lewatin dari garis full, harus di bawah garis full, di atas garis low, di bawah garis full ya, yang di reservoir nih penampungan. Dan kemudian kita coba buka radiatornya, nggak boleh kurang ini ya. Oke, masih bagus. Cek keseluruhan apakah ada yang janggal atau hal apa. Nah, di situ udah kelihatan tuh ada masalah. Ini karet steering udah mulai lepas tuh, udah mulai harus ganti, copot dari pengikatnya, tapi nggak apa-apa, bisa dibenerin. Yang penting tidak terlalu parah kayak gitu. Pastikan juga tidak ada yang gigit tikus. Oke, sekarang kita coba nyalain. Langkah pertama sebelum start ya, kita kocok-kocok dahulu nih yang bagian gas. Kemudian kita nyalain dulu si acunya hidup apa enggak. Oke, udah normal. Kita coba start ya. Oke. Langsung cek gur. Bensin oke. Temperatur oke. Oh ya, satu hal lagi.
Ini mengenai masalah radiator, kipas radiator. Ini saya memakai bawaan pabrik ya. Jadi pas dinyalain, di onin tidak nyala. Jadi masih otomatis. Masih otomatis pakai switch otomatis fan untuk radiator yang ini. Jadi dia akan nyala pada suhu tertentu. Itu lebih baik. Dan kemudian jangan lupa termostat di dalam ini dipasang kembali sesuai dengan bawaan pabriknya. Kalau saya ini pakai punya EPP, tapi saya nggak bisa buka, ini udah terpasang. Jadi hanya saya nunjukin tempatnya. Ini termostat di dalam sini. Ini untuk aliran air panas dan air dingin bergantian. Jadi kipas radiator tidak nyala karena masih dingin. Nanti kalau udah panas dia berganti airnya. Nanti yang panas ke radiator, nanti dia muter sendiri untuk mendinginkan yang panas. Nanti diganti sama yang dingin. Itulah fungsi dari termostat di sini nih. Jadi ini bawaan pabrik. Nah, kalau yang kipas on langsung nyala, ini nih pas kita on dia langsung nyala muter, itu saya pastikan dia ini udah dilepas. Jadi ini kosong. Jadi air bersirkulasi terus mengalir dari mesin, dari ke radiator ke mesin lagi gitu dan seterusnya. Dan mungkin kata orang-orang ya, kalau mobil tua sih nggak boleh pakai termostat, katanya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sih alangkah baiknya kita ikutin bawaan pabrik, karena pabrik sudah mengukur apa yang terbaik buat mobilnya gitu. Coba kita gas. Ini itu ada kebul ya. Itu normal, kebulannya normal. Nah, setelah beberapa saat, setelah sekitar 1, 2 atau 3 menit, 5 menit, kita coba nyalain AC di sini. Nah, dia suara mesinnya berubah. Coba nomor 2, masih oke dingin. Nah, ini keseluruhannya, cuman masih tertutup sama penutup mobil ya. Soalnya mobilnya jarang pakai, seminggu sekali kadang-kadang. Ini udah 10 hari saya nggak pakai. Kipas belum nyala karena belum panas di suhu tertentu ya. Pastikan yang diutamain itu oli, air radiator, penampungannya, minyak rem. Karena belum power steering, jadi paling yang utamanya cuma air, oli, minyak rem. Terus yang lainnya sesuai berkala aja diceknya. Nah, untuk panasin ini setelah kita beberapa hari atau seminggu ya nggak dipanasin mobil, atau sebulan juga kalau udah nyala begini biasanya agak susah. Kalau udah sebulan ya harus dikocok-kocok dulu, atau nggak lebih baiknya aki dicabut dan pasangin lagi. Kalau saya sih aki terpasang karena seminggu sekali sih keluarnya. Berhubung kemarin minggu nggak dipakai, jadi ini udah ke 10 hari. Alangkah baiknya kalau sebulan 2 bulan aki dicabut aja biar lebih enak. Nanti dipasang kembali pas mau manasin. Lamanya manasin minimal 1 jam ya. Minimal 1 jam manasin. Kalau bisa jangan 15 menit atau 10 menit manasin cukup. Itu sebenarnya nggak disaranin. Kalau mau ya 1 jam atau nggak lebih nggak apa-apa. 1 jam lebih, 1 jam setengah nggak apa-apa itu. Yang penting dari knalpot udah panas, mesin udah panas dengan suhunya yang maksimal. Udah cukup untuk mengisi baterai lagi, mengisi aki lagi. Dari aki yang terpakai kemarin bisa terisi lagi gitu. Ya, hanya itu aja reviewnya ya.
om-omku, mohon maaf nih, ini hanya awam, hanya pemula saja. Saya belum lama pakai mobil ini, baru 1 tahun. Dari second, cuman baru 1 tahun. Ya alhamdulillah, udah beberapa bulan ini nggak ada masalah. Sebelumnya terjadi masalah sebenarnya di awal pembelian. Setelah beberapa bulan pakai ada masalah di silinder, di blok. Saya udah restorasi, dan nanti mungkin di video selanjutnya saya akan review lagi apa saja sih yang direstorasi di mobil ini gitu, yang perlu perbaikannya, sampai saya harus mengganti part-part yang low mopping. Dalam artian ya part-part yang agak cukup awet seperti blok, head, delco, dan semuanya itu kan dirubah semua. Nanti saya akan review kembali di video yang akan datang. Mohon maaf videonya jarang di-upload ya, karena kesibukan kerja, maklum masih nguli. Ya beginilah ala kalanya ya. Terima kasih banyak ya yang udah menonton, yang nge-like, yang subscribe juga alhamdulillah. Semata-mata ini hanya untuk ya sesama pecinta mobil tua atau yang suka hobi-hobi mobil tua ya, seperti ini bentuk perawatannya kira-kira gimana ala kadarnya. Apalagi kan ini mobil seharga motor ya, mudah-mudahan dengan ini bisa bantu, bisa sharing. Bila mana saya ada salah kata juga bisa tolong dihimbau kembali, maksudnya inilah, ditegur lah kalau saya ada salah kata. Silahkan di komentar. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, insya Allah saya bisa bantu yang sepengetahuan saya, sepengalaman saya. Dan jika ada hal-hal lainnya ya boleh dibagikan, di share di komentar, atau enggak diundang kemana ini YouTube saya, nanti saya subscribe balik. Terima kasih untuk tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.